Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah zuhur yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini dengan izinnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah wajib kita kepadanya. Bersolawat kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga hendaknya kita tetap istiqamah dengan segala kebenaran yang telah disampaikannya untuk membawa keselamatan hidup dan kehidupan kita dunia dan akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat jemaah zuhur rahimakumullah. Pada satu ketika seorang laki-laki yang bernama Khatib bin Arid datang kepada Rasulullah. Dan dia mengadukan halnya kepada Rasul. Rasul, saya baru 2 tahun masuk Islam ya Rasulullah. Sebelum saya masuk Islam, dagang saya lancar, usaha saya maju, uang saya banyak, saya kaya ya Rasulullah. Tetapi setelah 2 tahun saya masuk Islam Rasulullah, usaha macet, dagang rugi, uang habis, saya miskin ya Rasulullah. Kenapa ini ya Rasulullah? Engkau mengatakan kalau kita masuk Islam pertolongan Allah datang, rezeki murah, harta bertambah. Bagaimana nih ya Rasulullah? Jadi ini problem nih Bapak-bapak dan Sati. Bukan hanya sekarang saja orang yang mengeluh seperti ini, tapi dari dulu datang dia kepada Rasulullah SAW. Nah Rasul pada waktu itu mengatakan isbiru wakhtiyaruhu. Hai Khatib bin Arib, hendaklah kamu berlaku sabar dan berikhtiar. Sabar dan berikhtiar, ikhtiar dan sabar. Setelah itu Rasul membacakan ayat surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'i wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Hei Khatib bin Arid, pada itu khitabnya adalah Khatib bin Arid. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan langsung masuk surga? Mintang-mintang kamu sudah mengucapkan kalimat tauhid, mintang-mintang kamu sudah melaksanakan perintah. Apakah kamu akan mengatakan bahwa kamu dengan itu langsung masuk ke surga? Padahal kamu belum pernah berhadapan dengan ujian, dengan cobaan. Seperti orang-orang terdahulu Khatib bin Arid. Bukan hanya begitu mengucapkan la ilaha illallah langsung masuk surga, tidak kata Rasulullah. Melalui proses, melalui ujian. Orang-orang dahulu juga diuji oleh Allah SWT. Apa ujian itu? Yang pertama adalah massathumul ba'sa, kemiskinan yang melilit kehidupan. Artinya apa? Ekonomi yang macet, ekonomi yang kendor, ekonomi yang kurang. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa lagi? Wad-dharra, penyakit. Engkau mengatakan Khatib bin Arid, kemarin anakmu yang sakit belum sembuh, anakmu sakit, sekarang istrimu yang sakit, Khatib bin Arid. Itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang siapa? Bagi orang yang beriman, yang mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Berhadapan dengan ujian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada orang ekonominya kurang tapi dia sehat,
belum begitu berat. Dia bisa makan apa adanya, dia bisa tidur di mana saja, dan dia tidak begitu berat. Kenapa? Walaupun ekonomi kurang, tapi dia sehat. Belum begitu berat. Ada orang, dia sakit, tapi dia punya kemampuan ekonomi yang cukup. Belum juga begitu berat. Kenapa demikian? Dia bisa beli apa yang dia sukai. Dia bisa berobat pergi kemana dia maunya. Kemana dia ingin untuk berobat. Kenapa? Dia punya ekonomi yang kuat. Tapi yang berat Bapak Ibu yang sati, apabila ekonomi tidak punya, ekonomi kurang dan sakit. Ini baru Bapak yang sati. Apabila berhimpun yang dua-dua ini berat. Dan itu diberikan oleh Allah SWT dulu kepada Khatib bin Arid yang baru 2 tahun masuk Islam. Makanya Rasul mengatakan, isbiru wahtiyaruhu. Bapak Nabi yang sonati, sebenarnya ujian itu datang dari Allah SWT. Yang pertama adalah masalah ekonomi yang kurang. Siapa orang yang ingin miskin? Tidak ada, Pak. Semua kita ingin kaya, semua kita ingin berlebih. Tapi apa boleh buat? Datang juga dia dari Allah SWT. Ini masalah nasib. Masalah penyakit, tidak ada seorang pun kita yang ingin sakit, Pak. Tidak ada seorang pun kita yang ingin sakit, Bu. Semuanya kita sehat, ingin mau sehat. Tapi apa boleh buat? Masalah takdir, datang juga dia sakit itu. Yang penting oleh kita sekarang, Bapak nanti, bagaimana ujian masatumul ba'sa, ekonomi yang kurang dan penyakit yang ganti-ganti, silih berganti. Bagaimana kita bisa memanage? Jangan muncul nomor 3. Apa nomor 3? Zulzilu. Apa itu zulzilu? Kegoncangan jiwa. Banyak orang hari ini Bapak Ibu yang tidak mampu berhadapan dengan ujian, yang tidak mampu berhadapan dengan masalah. Dia ingin cari jalan pintas, terjun dari lantai 13 ke bawah. Untuk apa? Untuk mengakhiri permasalahannya. Kenapa dia seperti itu? Karena tidak mampu berhadapan dengan ujian. Zulzilu, kegoncangan jiwa. Banyak orang hari ini yang stres. Bapak Ibu yang kenapa? Tidak mampu berhadapan dengan realita kehidupan. Nah, oleh sebab itu, Khatib bin Arid dulu, ini yang dia ajukan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, isbiru wahtiyaru, sabar dan berikhtiar, cari solusi yang terbaik, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kampungnya, buek sadotalo, kerajon sudah bisa ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang yang diatur, bukan orang yang mengatur. Yang jelas ujian ekonomi, yang jelas ujian penyakit, jangan sampai menyebabkan kita zulzilu, kegoncangan jiwa. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Untuk menceritakan hari kiamat oleh Allah SWT, kata-kata zulzilu. Pada ayat ini, kata-kata zulzilu dipergunakan untuk berhadapan dengan ujian. Hendaknya kita jangan sampai zulzilu. Sekalipun kemiskinan, sekalipun kesehatan, tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada jiwa kita menghadapi hidup dan kehidupan ini. Hendaknya isbiru wahtiyaruhu. Sekalipun ujian kita penyakit, sekalipun ujian kita masalah ekonomi, mudah-mudahan tidak sampai membawa kita lupa dan berubah itikad kita dari tujuan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.